semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zahira Al-Hadi dari kelas 11 Studio Farmasi, dan di sini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara penggunaan Canva bagi pemula. Nah, jadi di sini saya akan berbagi tips mengenai cara penggunaan Canva bagi pemula. Nah, yang harus dilakukan pertama-tama tentunya harus punya aplikasi Canva-nya dulu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi Canva. Nah, di sini sudah banyak contoh desain-desain dari Canva itu sendiri ya, teman-teman. Jadi bisa digunakan sebagai template. Nah, di sini saya menggunakan akun pelajar untuk login ke aplikasi Canva. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tombolan di bawahnya itu ada Home Projects. Nah, di sini project yang desain-desain yang pernah kalian bikin akan tersimpan dengan sendirinya. Nah, ini contoh desain-desain yang pernah dibikin ya. Nah, kemudian masih banyak lagi untuk contoh-contoh desain-desain yang sudah pernah. Nah, kemudian kita balik ke halaman pertamanya. Kalau misalkan teman-teman mau membuat poster, itu bisa diklik tanda plus yang di bawahnya. Nah, di sini teman-teman bisa untuk mengedit poster dengan ukuran yang bermacam-macam. Ada 1080 dikali dengan 1920 atau ukuran yang lainnya. Di sini saya pakai ukuran 1080 dikali 1920 pixel. Nah, jadi seperti ini untuk ukurannya. Nah, di Canva juga ada untuk contoh desainnya dan juga untuk elemennya. Nah, untuk elemennya, teman-teman bisa mencari elemen yang teman-teman suka. Misalkan saya mau mencari untuk elemen latar biru. Nah, di sini sudah ada contoh berbagai macam elemen yang bisa untuk teman-teman pakai. Nah, di sini juga tersedia berbagai macam elemen yang lainnya. Misalkan di sini saya mencari untuk langit biru. Nah, di sini sudah ada contoh-contohnya ya, teman-teman. Atau di sini saya mau mencari berbagai macam rumput. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi teman-teman bisa memilih yang manapun teman-teman suka. Nah, ini contohnya saya pilih satu elemen, yaitu elemen rumput. Di sini kalian juga bisa mengatur sesuai dengan frame-nya, maunya yang sebesar apa atau sekecil apa itu bisa diatur ya, teman-teman. Kemudian baru kita tambahkan dengan latar, misalkan background-nya itu warna langit biru. Nah, bisa kita pilih background-nya yang mana yang mau kita ambil. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh dari elemennya. Misalkan saya mau memilih elemen yang ini ya teman-teman. Nah, untuk elemennya kalian bisa atur sendiri. Nah, di sini saya atur sesuai dengan besar frame-nya. Kemudian kita masuk ke layer-nya. Nah, kita pindahkan untuk background-nya ke bawah rumputnya. Jadi nanti jadi hasilnya seperti ini. Nah, itu contoh untuk poster ya, teman-teman. Contoh sederhana dari poster. Nah, di Canva ini juga ada template-nya. Jadi kalian bisa untuk mengambil template dari Canva. Banyak sekali contoh-contoh template dari Canva. Nah, di sini ada template untuk presentasi, untuk membuat PowerPoint. Jadi kalian bisa membuat PowerPoint dengan mudah di Canva. Di sini juga ada beberapa contoh dari PowerPoint-nya, untuk template PowerPoint-nya. Nah, di sini ada bermacam-macam ya template-nya, teman-teman. Nah, ini saya ambil satu untuk contoh template PowerPoint-nya.
Nah, ini untuk contoh template PowerPoint-nya, bisa diubah untuk kata-katanya. Nah, di sini ada teksnya, itu bisa dipilih. Kemudian ada berbagai macam font-nya. Nah, ini contoh font-nya ya teman-teman, banyak sekali, bisa dipilih mau font yang mana. Ini contohnya saya pilih font yang seperti ini ya. Nah, contohnya. Nah, kemudian ini bisa diatur sesuai dengan kemauan dari teman-teman sendiri. Nah, ini bisa diatur ya teman-teman. Atau juga bisa untuk menambah elemen atau memindahkan elemen. Nah, di sini saya mau menambah elemennya, yaitu elemen buku. Nah, kita cari dulu untuk gambar bukunya. Nah, di sini saya sudah dapat untuk gambar bukunya ya teman-teman. Kemudian kita atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu contohnya untuk membuat PowerPoint dari template Canva. Nah, itu contohnya untuk berbagai macam template yang ada di Canva. Nah, di sini teman-teman juga bisa mencari untuk template poster. Di sini saya mau mencari template untuk poster 17 Agustus misalkan. Nah, untuk template 17 Agustus. Nah, di sini untuk template-nya teman-teman banyak sekali untuk template 17 Agustus. Kalian tinggal pilih saja. Nah, ini contohnya untuk template-nya. Nah, dan ini untuk contoh template-nya, jadi teman-teman bisa mengedit dari template tersebut. Nah, selain itu, di aplikasi Canva juga ada mockup. Nah, di sini teman-teman bisa memilih sendiri untuk mockup yang digunakan. Misalkan itu ada gambar handphone, kemudian ada gambar baju, ada gambar laptop, ada cangkir. Nah, itu terserah teman-teman sendiri mau memilih yang mana. Sudah tersedia mockup-nya ya. Nah, kemudian kita kembali untuk halaman pertama. Di sini sudah ada poster lomba 17 Agustus yang kita edit tadi untuk template-nya. Di sini sudah langsung tersimpan ya teman-teman untuk hasil editannya. Nah, ini contohnya untuk hasil editannya. Nah, jadi itu tadi untuk bagaimana cara penggunaan Canva bagi pemula ya teman-teman. Jadi bisa dengan template atau bisa langsung edit sendiri. Baiklah, semoga bermanfaat.